Welcome to our channel. Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi bersama saya Frater Ricci dalam edisi Riak Sabda Sabtu 26 Oktober 2024. Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana menjadi komunitas dalam hidup sehari-hari yang bertumbuh dalam kedewasaan iman sebagai komunitas tubuh Kristus. Komunitas adalah organisme atau orang dan sebagainya yang hidup saling berinteraksi. Dalam bacaan pertama yang kita dengar pada hari ini, Paulus menulis surat kepada jemaat di Efesus mengartikan komunitas bangunan tubuh Kristus yang mempunyai kesatuan iman dan pengetahuan tentang anak Allah yang telah bangkit. Oleh karena itu, kesatuan muncul bukan dari suatu pengalaman ide, melainkan pengalaman sakramental yang sama. Pengakuan akan satu Allah dan satu Bapa sumber, yakni penciptaan universal, adalah dasar paling utama, mendalam, yang diungkapkan dalam pengakuan iman akan Tuhan Yesus Kristus yang ditandai dan dimeterai dengan pembaptisan. Kesatuan ini dinyatakan dalam komunitas gerejawi yang dibimbing oleh Roh Kudus. Roh Kudus senantiasa bekerja, berkarya dalam komunitas orang beriman. Idealnya, cara hidup komunitas gerejawi yang dibimbing oleh Roh Kudus itu, hidup mereka sehari-hari ditandai dengan segala kebaikan, keadilan, kebenaran, dan memisahkan diri mereka dari perbuatan-perbuatan yang gelap dan menjauhkan yang dapat membawa pada kebinasaan. Akan tetapi realitasnya saat ini, sekarang, bagaimana dengan komunitas hidup kita, baik dalam komunitas, seminari, keluarga, dan sebagainya. Nyatanya, komunitas dari setiap orang beriman itu tidaklah selalu mencerminkan karya Roh Kudus, tidaklah selalu berjalan dengan baik, hidup dalam kesalehan. Di sana ternyata ada orang-orang yang tidak luput dari kesalahan, kelemahan manusiawi, jatuh dalam dosa. Bahkan ada pribadi-pribadi yang merasa diri benar, suci, saleh, dan memandang sesamanya sebagai orang yang lemah, orang yang kecil, orang yang rendah. Sederhananya, dapat dikatakan bahwa mereka yang semacam ini memandang sesamanya sebagai orang pendosa. Begitulah realitanya dalam bacaan Injil yang kita dengar, bahwa Yesus mau memperbaiki pemikiran orang-orang Yahudi pada masanya, yang dimana melihat bahwa orang yang dibunuh Pilatus oleh karena dosanya, dan juga orang yang ditimpa menara itu karena dosa mereka. Pemikiran semacam inilah yang mau dikoreksi Tuhan Yesus, yang melihat kemalangan sesamanya sebagai akibat dari dosa mereka. Tuhan Yesus mengundang kita untuk bertobat dengan mengilustrasikan tentang pohon ara, di mana pohon ara ini melambangkan dalam perjanjian lama sebagai umat Allah yang tidak merespon kasih Allah, belas kasih Allah. Mereka sulit menerima Allah dalam perjalanan hidup mereka. Hidup mereka memang tampak saleh, tetapi mereka lebih senang melakukan perbuatan menjijik di hadapan Allah. Inilah yang mau
Yesus perbaiki. Dan juga saat ini Yesus mau menghendaki kita untuk kembali kepada Allah, hidup dalam kebenaran, hidup dalam buah-buah pertobatan, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam bacaan pertama yang kita dengar pada hari ini. Untuk menjadikan komunitas yang bertumbuh dewasa dalam iman, yang pertama-tama ialah sikap pertobatan untuk menerima Allah di dalam hidup sehari-hari, untuk menerima Allah yang penuh rahmat, mencintai manusia terlebih dahulu. Dengan demikian pula kita diundang untuk berbelas kasih terhadap sesama kita, memiliki sikap pertobatan dalam hidup sehari-hari. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, semoga karena pewartaan sabda yang kita dengar dan juga renungan hari ini, iman kita semakin diteguhkan. Amin.